Welcome back to my channel, Aditya Siregar. Di video kali ini aku mau ngebahas soal video yang beberapa waktu lalu itu lagi rame. Itu videonya dari Profesor Stella Christie ya, wamen kita yang baru. Beliau ngebahas tentang dampak penggunaan AI, ChatGPT terhadap kemampuan kita menulis. Beliau bilang kalau kita itu nggak boleh 100% pakai ChatGPT karena itu bisa merusak naluri kita dalam menulis. Kita nggak bisa lagi ngebedain mana tulisan yang bagus dan mana tulisan yang jelek. Rasa dalam menilai itu hilang. Taste dalam membedakan mana tulisan yang berkualitas dan mana tulisan yang tidak berkualitas itu jadi hilang. Berikut videonya. Kenapa kita tidak mau 100% kita harus pakai ChatGPT saja? Hari ini saya share satu saja. Ya. Kalau kita menulis pakai ChatGPT, maksudnya ChatGPT yang menulis buat kita, lama-lama kita tidak akan punya rasa tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Jadi kalau kita terus bilang ChatGPT tolong bilang, kita sendiri tidak bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, kalau kita bersedia kehilangan naluri untuk menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus, silakan pakai ChatGPT. Tetapi kalau kita masih mempunyai naluri itu, oh saya tahu inilah tulisan yang bagus, inilah podcast yang bagus, inilah podcast yang kurang bagus. Janganlah bergantung 100% pada ChatGPT. Aku sendiri sepakat dengan statement beliau ya, siapa gue gitu ya, berargumen ya dengan pendapat seorang profesor yang juga wakil menteri. Tapi di samping semua itu, aku sebagai seorang penulis yang juga sudah menulis cukup lama, sepakat dengan statement beliau bahwa ketika kita menggunakan AI 100%, itu ada aspek manusianya yang hilang. Selain rasa, aspek kognitif yang juga harusnya ketika kita bisa mengerjakan task yang bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan AI itu jadi hilang. Tapi bukan berarti kita sebagai manusia juga nggak menggunakan AI sama sekali, karena ya namanya teknologi kan diciptakan untuk mempermudah aktivitas kita. Maka dari itu, melihat konteks ini ya, kita tuh harusnya bisa menggunakan AI dengan lebih bijak, terutama dalam menulis. Dan di video ini aku mau share tentang gimana sih cara aku pribadi ya menggunakan AI supaya tidak meruntuhkan atau meluruhkan si sense tadi, sense menilai, sense dalam mengkonstruksi sebuah tulisan gitu, sehingga kita tuh malah jadi kebingungan gitu dalam menentukan kualitas sebuah tulisan. Aku pribadi punya 5 pendekatan yang biasanya aku gunakan ketika menulis menggunakan AI. Yang pertama adalah untuk brainstorming, yang kedua itu buat layouting ya, yang ketiga buat revising, yang keempat itu untuk suggestion deh, dan yang kelima itu untuk simulation. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Pertama itu brainstorming gitu. Kamu mungkin pernah mengalami kebuntuan ide ketika mau menulis gitu. Ketika kamu mau menulis nih, kamu bingung. Misalnya idenya udah ada, tapi kamu bingung kira-kira si ide ini bisa dikembangin ke arah mana ya. Nah, kan mungkin kamu juga sebagai penulis ada waktunya kamu tuh butuh teman diskusi, karena mungkin ketika kamu sendirian kamu kesulitan untuk mencari perspektif lain. Nah, ide yang kamu punya ini kira-kira bisa dibawa ke arah mana ya. Nah, kalau kamu punya teman, that's good gitu. Kamu bisa chat teman kamu bisa ngelepon teman kamu gitu. Kalau di stand up comedy kan ada yang namanya kombud ya, comedy buddy gitu. Nah, kombud ini kan tugasnya untuk brainstorming gitu, untuk memberikan perspektif lain dari ide atau premis cerita atau premis jokes yang udah kamu punya. Menurut aku pribadi, AI atau ChatGPT itu bisa kamu gunakan di peran ini gitu. Jadi kalau kamu mungkin lagi butuh banget nih teman untuk brainstorming, kamu bisa nanya ke ChatGPT gitu ya, kira-kira ide ini bisa dikembangin kemana aja sih? Contoh misalnya, waktu itu aku mau nulis tentang judulnya What Does It Mean to Be a Man. Aku udah punya nih premisnya, aku udah tahu pesannya mau dibawa kemana itu ya, tapi aku bingung nih, kira-kira aspek apa aja sih yang bisa dimasukin ke tulisan aku, perspektif apa aja sih yang bisa aku integrasikan ke tulisan aku gitu. Karena waktu itu aku mentok gitu, kira-kira apa ya yang bisa membuat tulisan aku menjadi semakin kaya. Maka dari itu aku nanya nih ke si ChatGPT. Bukan semata-mata nanya, tolong dong kasih aku perspektif gitu, enggak. Tapi aku kasih
prompting yang juga memang detail. Contohnya, aku lagi bikin tulisannya itu judulnya tentang ini, what does it mean to be a man. Pesan yang mau aku sampaikan itu ini gitu, bahwa menjadi seorang laki-laki itu tidak harus selalu didefinisikan lewat interaksi relasi. Terus arahnya nih aku mau ke sini. Arahnya aku mau ngasih tahu bahwa yuk mulai lihat laki-laki itu sebagai manusia juga. Yuk coba definisikan laki-laki itu dari sudut pandang manusia yang memanusiakan manusia. Nah, aku minta kira-kira aspek apa aja ya yang bisa diintegrasikan ke tulisan aku. Tulisan aku ini bisa dikembangin ke arah mana aja ya. Jadi aku nggak minta si ChatGPT buat nulisin, tapi aku minta perspektif dia kira-kira ini bisa dibawa kemana ya, dan bisa ditambah lagi tuh constraints-nya atau batasan-batasannya supaya si ChatGPT ini bisa lebih mikir. Dari sana ketika kamu udah dapet tuh saran pengembangannya, jangan ditelan mentah-mentah juga, tapi bisa kamu ambil beberapa perspektif, kamu cari lagi apa sih perspektif itu, bagaimana sih relevansinya perspektif itu dengan tulisan kamu sebelum kamu integrasikan, sebelum kamu libatkan ke dalam tulisan kamu. Yang kedua adalah layouting. Aku pribadi bukan orang yang pandai dalam melayout sebenarnya ya, karena kalau aku mah orangnya nulis lebih cenderung ekspresif aja gitu, free write aja gitu. Jadi kebutuhan layouting itu biasanya muncul during the writing process. Jadi bukan aku layout dari awal, oke, aku mau nulis A B C D terus poin A ini, poin B ini, poin C ini, poin D ini, enggak. Tapi aku cenderung free write dulu nih, oke, nulis, baru kemudian kira-kira ini bisa di layout atau diarahin kemana ya. Biasanya kita juga bisa pakai ChatGPT buat bantu nge-layout gitu. Kalau misalnya idenya udah ada nih dan buru-buru pengen dituangin banget, dan biasanya aku lagi nggak mau dealing with the process of tadi ya, reconstructing during the writing process, karena memang itu membutuhkan banyak waktu juga gitu. Kita bisa nanya nih, sama kayak tadi di awal, ChatGPT atau Aiden kalau dalam kasus aku mau nulis tulisan judulnya ini, pesannya ini, audiensnya ini, tapi aku kebingungan nge-layoutnya. Tolong dong layoutin kira-kira bisa jadi berapa paragraf, terus tiap paragrafnya ngebahas apa aja. Ya, agak mirip sih sama yang pertama, cuman kalau ini dia lebih ke ngebantu kita buat ngestrukturin si ide tadi supaya kita punya panduan yang lebih jelas, panduan yang lebih terarah, supaya kita bisa fokus mengekspresikan apa yang mau kita tuliskan. Nah, yang ketiga itu ada di revisi. Biasanya kalau aku pribadi, revisi ini dipakai ketika nulis bahasa Inggris. Ketika aku nulis bahasa Inggris, aku ya namanya juga bukan native ya, dan aku mengakui kemampuan berbahasa Inggrisku tidak sebagus itu gitu. Jadi ketika aku menulis bahasa Inggris, aku butuh bantuan untuk mengkoreksi kira-kira nih, takutnya ada grammar mistakes ya, takutnya ada typo gitu, takutnya ada misalnya nulis profesor S-nya harusnya 2 malah 1, hal-hal yang kayak gitu. Jadi aku minta bantuan ChatGPT. Ketika aku udah beres nulis nih, aku butuh nge-recheck. Bisa tolong kasih tahu aku nggak mana aja grammar yang butuh perbaikan, mana aja kata-kata yang butuh perbaikan. Atau biasanya aku minta juga nih, dia fungsinya sebagai thesaurus juga ya, kira-kira misalnya dalam satu paragraf, kira-kira ada padanan yang lebih cocok nggak ya untuk kata ini gitu, ada padanan yang lebih cocok nggak ya dari kata itu gitu. Nah, sehingga si ChatGPT ini tuh jadi sparring partner kita dalam merekonstruksi atau merevisi si tulisan kita. Nah, yang keempat itu ada fungsinya sebagai suggestion. Biasanya aku pakai ChatGPT ya atau AI untuk ngebantu aku nyari referensi. Ketika aku udah mentok nulis atau misalnya bingung ini kira-kira aku harus nyari, aku punya istilah nih atau punya fenomena di kepala aku, tapi aku bingung istilahnya nyarinya apa gitu. Ketika aku mau nulis, kayak tadi ya, masih kayak di awal jelasin dulu, aku mau nulis tentang ini, kamu punya referensi nggak? Gitu. Atau kamu punya saran nggak? Materi-materi yang bisa aku pelajari. Memang tidak akan 100% akurat ya, karena si ChatGPT atau AI juga punya isu, dia memberikan informasi yang kurang akurat sebenarnya, apalagi kalau yang free. Nah, tapi seenggaknya aku bisa tahu kayak padanan istilah ilmiah, terus kira-kira ini tuh bahasannya apa sih, topik yang mau aku sampaikan ini biasanya dibahas dalam ranah apa sih. Aku minta si ChatGPT untuk ngasih tahu hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini yang aku suka sih. Biasanya aku pakai ChatGPT untuk menguji pemahamanku sendiri tentang sebuah topik. Jadi nih kayak tadi sebelumnya suggestion, aku minta referensi, aku dapat tuh referensinya, aku baca, aku coba pahami. Terus misalnya kalau jurnal ya, si jurnal itu aku upload lagi ke si ChatGPT, terus aku minta, tolong dong buatin kuis. Tolong dong buatin kuis berupa pertanyaan-pertanyaan, pilihan ganda, dan juga open-ended question ya, esai, berdasarkan dari topik ini, berdasarkan dari jurnal yang udah aku upload ke kamu gitu. Nah, nanti si ChatGPT ngeluarin tuh bikin pertanyaan berdasarkan
file yang udah kita masukin. Nah, dari itu menurut aku buat aku kepake banget sih. Alih-alih kita meminta terus ChatGPT untuk providing kita information, kita bisa menggunakan ChatGPT sebagai cara untuk menguji pengetahuan kita terhadap sebuah pengetahuan gitu. Jadinya kita juga nggak take things for granted gitu. Kita nggak cuma minta aja terus, narik aja terus, minta disuapin aja terus. Tapi kita juga bisa menggunakan ChatGPT sebagai tadi untuk menguji kompetensi kita, untuk menguji pengetahuan kita tentang sebuah pengetahuan gitu. Dan so far sih menurut aku itu penggunaan AI yang cukup efektif buat aku belajar gitu. Tadi itu 5 hal yang biasanya aku gunakan ya saat menulis didampingi oleh AI gitu, atau ChatGPT. Sekarang aku mau bahas soal tadi kan hal-hal yang memudahkan nih. Hal-hal yang AI itu bisa bantu kita dalam proses menulis, bukan nulisin per se gitu, bukan menuliskan idenya atau diskursnya untuk kita, tapi kita menggunakan si AI itu sebagai tools untuk ngebantu kita berpikir, tapi tetap kita yang nulis. Tapi di sisi lain, kalau kita too reliant, terlalu bergantung pada AI, ada juga kemungkinan bahwa ya tadi kemampuan menulis kita bisa menurun gitu. Apa yang seperti Prof. Kristi bilang tadi di awal itu ya, itu juga tentu akan berbahaya gitu buat kita. Jadi kalau nulis itu satu bagian di otak kita yang cukup berpengaruh saat kita menulis. Namanya itu working memory. Working memory ini adalah bagian yang membantu kita memproses ya dan menyimpan informasi jangka pendek. Jadi ketika kita nulis nih, si working memory ini ngebantu kita. Si working memory ini yang bekerja. Kalau kita terlalu mengandalkan AI, otomatis ada bagian-bagian yang harusnya dikerjain sama si working memory ini, itu dikerjain oleh si AI. Jadinya working memory kita itu tidak begitu terbiasa untuk push gitu, untuk digeder ya, sehingga ketika kita memang harus menulis, ketika kita memang harus menggunakan kapasitas working memory itu, ya otomatis jadinya lembek gitu. Jadi otomatis kita jadi kesulitan, otomatis kita jadi menganggap menulis itu sebuah proses yang sangat berat. Bukan karena menulis itu berat, tapi kita tidak membiasakan diri kita menggunakan si working memory tadi. Sehingga sehingga udah mah kita bergantung pada AI gitu, working memory-nya nggak dipakai, pas mau nulis berat, kita bergantung lagi sama AI. Jadi gitu aja terus. Padahal menulis itu kan karena tadi memakai kapasitas working memory kita yang cukup besar gitu. Justru dengan terus dipakai ya, dengan terus di-push ya, kapasitas working memory kita juga semakin baik. Sehingga ketika kita mau menulis topik-topik yang lebih kompleks ya, semakin working memory kita baik ya, kita akan semakin bisa menulis hal-hal yang kompleks tadi. Ya ibarat mobil, kalau misalnya didiemin terus kan di garasi, ya lama-lama usang juga gitu. Dia tetap harus dipakai, dia tetap harus di-maintain gitu dengan dipakai. Working memory ini dia punya 2 lah, kalau bisa disimplifikasi ya, 2 hal yang kemudian atau 2 proses menulis yang mengandalkan si working memory tadi. Yang pertama adalah generating language, dan yang kedua adalah proses menarik informasi yang relevan dengan tulisan kita. Ketika kita menulis kan nggak ujug-ujug atau nggak otomatis ya, apa yang ada di kepala kita keluar gitu aja ke atas kertas gitu, atau kita ketik gitu. Itu tuh ada proses yang terjadi dulu sebelumnya. Yang pertama adalah proses planning ya. Kita planning dulu nih di kepala, gimana ya kita mau ngapain ya, kita menulis apa ya. Baru yang kedua adalah proses translating. Nah, translating ini proses menerjemahkan informasi-informasi yang kita punya nih ke dalam bentuk bahasa. Encoding disebutnya encoding. Dan yang ketiga adalah proses, aku lupa ya. Yang ketiga adalah proses evaluasi atau apa ya, nanti aja deh aku tambah di sini di teks. Nah, itu semua butuh working memory yang tinggi. Dan ada literatur review yang bilang kalau orang-orang yang not as skillful dalam menulis ya, yang nggak skilled lah gitu, yang nggak jago nulis, itu dia punya working memory capacity yang rendah, dan ketika itu dipakai tuh mudah banget untuk give up lah kasarnya gitu. Jadi kerasa banget beratnya gitu karena resource yang dipakainya banyak. Nah, makanya melatih working memory tadi ya, terutama dalam proses generating thoughts, generating language, itu ngaruh banget. Kalau kita pakai AI, proses mengenerasi bahasa itu kan akan diambil alih oleh si AI gitu. Jadinya kita tidak terbiasa mengenerasi bahasa ya, mengenerasi atau menerjemahkan informasi-informasi yang kita punya ke dalam bahasa tulis ya. Sehingga kita jadi tidak terbiasa dan working memory kita jadi lemah lah gitu. Dan yang kedua kan tadi ada proses informasi ya.
informasi. Informasi yang berkaitan dengan tulisan ini ada dua, ada yang genre based. Dia maksudnya genre based itu kita kenal nggak sih sama struktur tulisan-tulisan yang berbeda. Pengenalan struktur tulisan yang berbeda ini juga ngaruh. Kayak gimana cara kita nulis. Ketika kita mengenali struktur novel misalnya, ketika kita mengenali struktur copywriting, ketika kita mengenali struktur script writing, itu kan akan membantu kita dalam proses menulis. Si working memory ini yang berfungsi sebagai motornya lah dalam mengakses informasi tadi yang kita punya tentang si struktur tadi. Nah, kalau kita pakai AI buat ini ya otomatis kita akan dilemahkan lah. Dan yang terakhir adalah tadi ya, informasi seputar topik lah gitu. Jadi kita menulis soal apa ya misalnya? Soal kopi lah. Pengetahuan kita tentang kopi itu ngaruh banget ke seberapa lancar kita menulis. Ya semakin paham, semakin dalam pengetahuan kita tentang kopi, otomatis kelancaran kita menulis juga akan lebih mudah. Itu udah obvious lah, udah jelas lah. Sekarang ketika kita mengandalkan AI untuk mencarikan kita informasi, untuk menyimpan informasi yang bisa kita simpan, ya lagi-lagi kemampuan kita dalam menulis jadi lemah lah, kemampuan kognitif kita jadi menurun. Jadi pada kesimpulannya adalah menulis itu nggak gampang ya. Kita butuh untuk bersusah payah, kita butuh untuk mau duduk, berdiam diri, berpikir, merekonstruksi, berhadapan dengan pikiran kita sendiri, supaya kita bisa mengenerasi, supaya kita bisa menghasilkan sebuah tulisan. Karena tulisan itu, atau menulis itu bukan proses yang sederhana, tapi itu proses yang kompleks, yang butuh latihan emang. Yang kita tuh butuh diekspos terus-menerus dengan latihan terus-menerus. Makanya kehadiran AI di sini harusnya bisa membantu kita dalam satu aspek, tapi dalam aspek lain seperti proses hands-on menulisnya itu, ya kita harus lebih bijak lah. Jadi jangan sampai si AI ini mencelakakan kita, sehingga kita sebagai manusia tidak bisa lagi berpikir, tidak bisa lagi merasa, dan tidak lagi bisa berkarya dengan penuh rasa. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Aku Aditya Siregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.